Emang ya, Aula sama Epo Maker tuh kalau kolaborasi nggak nanggung-nanggung cuy. Waktu itu gue udah sempet nge-review yang 75%, terus kemarin sempet nge-review yang 65% juga, dan sekarang gue kedatangan lagi yang versi full size compactnya, Epo Maker X Aula F99 Pro. Jadi buat kalian yang selama ini ngidam keyboard yang suara dan typing feel-nya tuh mirip atau sama kayak Aula F75, tapi kalian tipe orang yang butuh numpad buat pemakaian keyboard sehari-hari, coba nonton videonya sampai habis. Penasaran sama keyboard yang satu ini? Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy, dan di video ini gue lagi mau ngebahas keyboard hasil kolaborasi Epo Maker sama Aula yang ketiga, yaitu Epo Maker X Aula F99 Pro. Secara overview, F99 Pro ini adalah mechanical keyboard dengan layout full size compact yang udah triple mode connection, gasket mount, ada knobnya, dan typing soundnya udah terbukti disukai banyak orang ya. Di paket pembeliannya kalian bakal dapat si unit keyboardnya beserta dongle wireless yang ada di kompartemen khusus di belakang keyboardnya, dapat 2-in-1 switch and keycap puller, dapat kabel Type-C, dapat extra switch, dan dapat user manual. Ya emang ya, secara paket pembelian tuh sama persis sama Aula F65 sama F75. Cukup lengkap, tapi ya standar aja. Dan gak cuma paket pembeliannya aja yang sama, tapi secara overall desain juga sama persis. Dari mulai side profile-nya, ridges di top case-nya, knobnya juga sama kayak yang F75, LED stripnya juga sama kayak di F75, dan colorway-nya juga sama persis cuy. Yang ngebedain bener-bener cuma layoutnya aja, yang dimana si F99 Pro ini full size compact dengan beberapa spacer yang menurut gue sih cukup strategis ya penempatannya. Satu kolom tombol navigasi yang misahin numpad sama alphas-nya bikin desain layout full size compact di F99 Pro ini jadi salah satu layout full size compact yang paling enak dilihat kalau menurut gue. Untuk keycaps-nya dia pakai PBT double shot cherry profile dengan legending dan colorway yang sama persis sama varian-varian Aula F65 dan F75. Jadi ini keycaps-nya udah cukup bagus ya. Tapi untuk switch-nya khusus di F99 Pro ini pakai switch linear yang namanya Leobox Star Arrow yang beda sama yang dipakai di F65 sama F75. Tapi jujur feel dan suaranya tetap mirip-mirip aja sih. Stabilizers-nya juga udah factory loop secara konsisten di semua keys panjangnya. Jadi ya udah bebas rattle dan ticking. Ya memang di F65 dan F75 juga gini sih. Jadi masih cukup konsisten lah ya kesamaannya. Untuk koneksinya juga sama. Aula F99 Pro ini udah triple mode connection yang artinya dia bisa dipakai secara wired, bisa wireless pakai dongle, dan bisa pakai Bluetooth juga. Dan softwarenya juga masih pakai software bawaan yang jujur gue agak kecewa sih. Karena dengan adanya Aula F65, F75, ada F87 Pro juga, dan F99 Pro ini, kenapa sih nggak dibikin satu buat semua aja softwarenya? Atau ya udah langsung dibikin kompatibel sama QMK atau VIA aja nggak sih? Jadi so far semua aspek dari si F99 Pro ini ya bisa dibilang sama persis sama F65 sama F75. Tapi setelah gue lihat bagian internalnya, ternyata si F99 Pro ini ada sedikit perbedaan, dan mungkin jadi alasan juga kenapa si F99 ini ada kata Pro-nya di namanya, dan si F65 dan F75 nggak ada. Untuk bongkarnya sih sama aja ya. Masih harus pakai pry tool karena dia casingnya masih pakai sistem clip. Dan setelah dibongkar bisa kita lihat kalau ada dua daughterboard berbeda yang harus dicopot dulu JST kabelnya. Yang satu buat ke control center dan yang satunya buat knobnya. Untuk dampening medianya juga lengkap dan sama persis yang memang bikin sound profile signature-nya seri F Aula dan Epo Maker ini ya. Dan di bagian bawah case dampenernya bisa kita lihat kalau baterai keyboard ini ada 2 biji dan totalnya itu 8000 mAh cuy. Jadi ternyata hal yang bikin F99 ini ada kata Pro-nya itu baterainya yang lebih gede ya. Karena untuk yang F65 sama F75 itu baterainya cuma 4000 mAh. Untuk PCB-nya juga udah hot swap, south facing, RGB, dan ada flex cut-nya. Dan plate-nya pakai polikarbonat dan ada flex cut-nya juga. Mounting sistemnya gasket mount dengan silicone socks gitu ya. Sekali lagi sama persis, dan artinya secara typing feel menurut gue ya sama persis juga sama yang F65 sama F75. Jadi kurang lebih itu ya untuk Aula F99 Pro ini. Seperti yang udah gue bilang juga, dia itu basically sama persis sama F65 sama F75, cuma beda di layout sama di kapasitas baterainya aja. Tapi jujur nih ya, setelah ngerasain keyboard yang baterainya 8000 mAh, gue jadi ngerasa keyboard yang baterainya 4000 mAh kok jadi agak lebih cepet habis ya baterainya. Jadi gue rasa upgrade baterai ke 8000 mAh ini cukup fungsional sih.
Untuk Aula F99 Pro ini harganya ada di 85,99 US dollar, atau kalau misalnya kita convert langsung ke rupiah dengan kurs sekarang, itu sekitar 1,4 jutaan belum sama pajak sama shipping. Dan kalian bisa beli keyboard ini via vendor MacLens yang udah ngirimin keyboard ini buat gua. Linknya udah gua taruh di deskripsi di bawah, jadi kalian langsung cek aja. Gak banyak ya yang bisa gue bilang soal keyboard ini, karena gue basically udah pernah nge-review keyboard ini 2 kali. Cuma dengan layout yang beda aja. Keyboard ini tuh keyboard bagus ya, layaknya F65 sama F75 yang sampai sekarang pun juga masih populer banget di pasaran keyboard. Dan kalau misalnya kalian orang yang butuh numpad buat pemakaian keyboard sehari-hari, ya ini ada F99 Pro, ambil aja sekarang. Dan buat kalian yang dapat privilege nonton video ini lebih duluan, ternyata Keepsmart juga masukin cuy si F99 Pro ini dan harganya lebih murah. Link pembeliannya udah gue taruh di deskripsi, jadi buruan beli sebelum stoknya habis cuy. Oke, paling segitu aja untuk review super singkat gue terhadap si Aula F99 Pro ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan semoga seenggaknya salah satu dari kalian itu bisa keracunan dan beli keyboard yang satu ini karena gua. Kalau misalnya kalian suka videonya silahkan like dan kasih tahu ke teman-teman kalian, dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya silahkan kasih tahu ke gua. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya, dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gua yang udah gua taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been by Tommy, and as always, peace out.